memudahkan untuk kita memperoleh professional indemnity insurance. Jadi menjaminkan keprofesian kita dalam satu skema asuransi. Sering di dalam tender internasional disebutkan harus memiliki PPI, gitu ya. PII, sorry. Ini kita kalau nggak punya juga susah, gitu loh. Jadi kita bisa kadang-kadang nggak bisa ikut, gitu. Ya ini oleh karena itu dengan adanya undang-undang ini yang menyatakan bahwa insinyur itu ada backup undang-undangnya loh, gitu. Perlindungannya jelas, pengalaman hukumnya juga. Jadi asuransi sekarang mulai mau untuk bekerja sama dengan PII untuk menerbitkan PII, Professional Indemnity Insurance. Kemudian juga dalam perjanjian, khususnya perjanjian internasional, kita jelas mewakili negara ini dalam sektor keinsinyuran, dan ini menjadi dasar hukum bagi profesi insinyur sehingga pengembangan kompetensi kita menjadi struktur dan berkelanjutan. Silakan. Selanjutnya adalah semangatnya apa sih, gitu ya. Semangatnya pertama adalah berkompetisi global. Kemudian keselamatan masyarakat dan lingkungan. Seperti tadi, penting adalah meningkatkan minat keinsinyuran. Karena banyak sekolah insinyur tapi jadinya jadi selebritis, lebih bagus income-nya, gitu. Mengatasi kesenjangan pendidikan, tadi juga sudah mulai banyak disampaikan oleh Pak Heru. Kemudian meningkatkan peran insinyur di industri, karena insinyur di industri itu praktis hanya sebagai operator. Dia tidak boleh ngotak-atik barang modal yang diinvest oleh pemilik industri itu, karena kalau rusak nanti gimana jaminannya, gitu kan. Jadi praktis hanya sebagai operator, tidak bisa mengutak-ngatik untuk melakukan reverse engineering sehingga kemampuan atau knowledge dari peralatan itu sendiri dan teknologi yang ada di dalamnya itu bisa dikembangkan menjadi knowledge untuk insinyur Indonesia. Kemudian juga diatur di dalam undang-undang itu adalah mengelola insinyur asing. Jadi ada pasal yang mengatakan bahwa insinyur asing itu kita perlukan pada saat kita tidak punya kemampuan untuk menangani bidang yang ditangani oleh insinyur asing tadi. Kalau kita punya, kita bisa melarang insinyur asing untuk ikut, gitu. Kemudian inovasi pasti itu, insinyur tanpa inovasi ya barangkali kita nggak akan maju kemana-mana, gitu ya. Kemudian juga keharusan untuk pemutakhiran pengetahuan. Kalau dulu kita menggunakan berbagai perangkat lunak dan keras yang masih ketinggalan, sekarang dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, kita harus mengikuti dan memutakhirkan pengetahuan kita mengenai keilmuan, kemudian perangkat yang keras, perangkat lunaknya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah apa sih yang diharapkan dengan diterbitkannya oleh undang-undang ini. Silahkan slide berikutnya. Jadi yang pertama itu masyarakat makin terlindungi. Mengapa terlindungi? Karena malpraktek makin minim, remunerasi makin proporsional seperti tadi disampaikan. Meskipun sekarang belum ada, tapi makin lama kita mulai membuka arah sana. Kalau pekerjaan konstruksi di PUPR, mereka sudah menerbitkan standar minimal, standar remunerasi. Kalau pelaku jasa konsultansi atau konstruksi di sana menggunakan billing rate yang lebih rendah dari minimal, akan dipenalti.
proposal yang penawarannya di bawah billing rate, nilai finansialnya dianggap nol, tidak dibatalkan sih, tapi dinilai nol gitu. Jadi ini mulai ke arah sana. Kemudian menerapkan etika, kemudian standar keamanan juga makin dipenuhi, dan kemudian lebih banyak inovasi yang diaplikasikan karena kemandirian teknologinya lebih luas, lebih banyak teknologi dikuasai, memodifikasi dan mengefisiensi, proses efisiensinya lebih marak. Tumbuh kekuatan SDM nasional di bidang teknik, dan kalau remunerasinya berjalan dengan baik, artinya apresiasi terhadap keahlian keinsinyuran lebih baik, mungkin tidak banyak yang pindah ke luar negeri menjadi diaspora, atau tidak banyak yang pindah ke jalur non teknik gitu. Dan karena kita sudah menguasai SDM yang baik, keberpihakan nasional akan meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik. Kita mengurangi ketergantungan kita pada impor dari luar negeri. Tingkat komponen dalam negerinya bisa meningkat, gitu. Kemudian selalu terjadi transfer teknologi. Kemudian kesenjangan SDM makin diperbaiki. Dan dengan adanya sistem insinyur yang memiliki good governance, kita akan disetarakan dengan secara global, lebih banyak yang siap kerja, dan pendidikan tinggi ini berstandar internasional makin banyak. Kita sudah akan juga dan ini semua akan memberikan nilai tambah yang tadinya kita tergantung dari luar negeri, akan bisa kita pindahkan menjadi nilai tambah yang beralih ke tanah air Republik Indonesia. Mengapa? Karena kemandirian dan daya saing global kita berbasis iptek dan keinsinyuran meningkat. Apakah otomatis akan terjadi? Tidak. Kita harus kerja keras bersama, kerja cerdas, dan kerja yang bersinergetik untuk bisa menghasilkan apa yang kita harapkan ini. Silakan. Berikutnya ini adalah roadmap atau perjalanan seorang lulusan perguruan tinggi. Ya. Jadi lulusan perguruan teknik adalah sarjana teknik. Tapi tidak hanya sarjana teknik saja yang bisa mengikuti program yang disebutkan di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Sarjana terapan dan sarjana non terapan pun itu melalui program penyetaraan bisa diakui sebagai sarjana teknik sehingga bisa ikut di dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah program profesi insinyur. Tadi sudah diuraikan banyak oleh Pak Ketua Umum, untuk menjadi insinyur yang ada 7 disiplin tekniknya atau rumpun disiplin tekniknya. Kemudian ada 7 bidang untuk kita bisa berkarya, dan dari pengalaman mengerjakan kita akan diuji kompetensinya melalui suatu sistem sertifikasi insinyur profesional yang berstandar internasional atau diakui oleh internasional. Kemudian akan mendapat sertifikat kompetensi insinyur. Kemudian sertifikat insinyur kompetensi insinyur ini akan diregistrasi oleh PII menjadi surat tanda registrasi insinyur, sehingga dengan memiliki STRI sah sudah untuk menyelenggarakan praktek keinsinyuran. Namun tetap harus selama 5 tahun
melakukan program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, sehingga bisa diyakini bahwa selama 5 tahun itu memang tetap memutakhirkan kompetensi masing-masing insinyur. Untuk ini didukung oleh 3 standar. 1, standar pelayanan insinyur yang ditetapkan oleh menteri yang membina bidang keinsinyuran atas usul PII. Menteri di sini huruf kecil, jadi artinya menteri sektoral. Kalau menteri huruf besar itu adalah menteri pengampu undang-undang. Dalam undang-undang atau sementara ini adalah menteri yang menangani bidang pendidikan keinsinyuran, yaitu Mendikbud sekarang ya. Kemudian kedua adalah standar kompetensi insinyur. Ini ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia bersama dengan menteri yang membina bidang keinsinyuran. Yang ketiga adalah standar program profesi, ditetapkan oleh menteri M besar di sini, disusun atas usul perguruan tinggi yang menyelenggarakan profesi bersama PII. Nah, ini yang perjalanannya semacam ini. Jadi apa yang diceritakan oleh Pak Ketum tadi, kalau dibuat infografisnya kurang lebih semacam ini. Selanjutnya ini adalah hak dan kewajiban. Insinyur ini punya 3 hak. Silakan lanjut. Hak yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum. Jadi ini Pak secara hukum, kemudian menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerjanya. Masuk tadi persoalan remunerasi yang proper gitu ya, supaya dengan remunerasi yang proper ini menghasilkan hasil karya keinsinyuran yang ya terbaik, melihat pembinaan kompetensi insinyuran. Kuahnya lebih banyak gitu. Pertama, melaksanakan kode etik insinyur, mengupayakan inovasi, melaksanakan standar keinsinyuran, menerapkan takhirkan iptek, melaksanakan berkala dharma bakti kepada masyarakat agar masyarakat lebih pemahamannya mengenai keinsinyuran lebih baik, sehingga mereka bisa membantu pengawasan hasil karya dari keinsinyuran karena mereka lebih demanding gitu, karena mereka sudah lebih paham. Dan keharusan melakukan pencatatan rekam kerja keinsinyuran. Logbook dari seorang insinyur ini menjadi penting karena inilah yang akan dicatat dan dilaporkan dalam program PKB tadi, program pemutakhiran keinsinyuran berkelanjutan. Apa hak dan kewajiban dari pengguna jasa keinsinyuran? Silakan slide berikutnya. Jadi pengguna ini berhak untuk mendapatkan cakupan dan mutu keinsinyuran sesuai dengan perjanjian kerja. Tuh. Kemudian mendapat informasi dari hasil kegiatan keinsinyuran, tapi dia juga boleh menolak hasil kegiatan keinsinyuran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kewajibannya tentu dia harus memberikan informasi yang selengkapnya, apa kebutuhannya yang akan harus direncanakan oleh insinyur, mengikuti petunjuk insinyur dalam melaksanakan kegiatan yang akan diterimanya, kemudian memberikan imbalan yang setara dan adil, kemudian mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan praktek insinyur. Kadang-kadang timbul persoalan
misalnya seorang insinyur ditugaskan untuk membuat feasibility study, hasilnya ternyata tidak visible. Karena tidak visible, pemberi tugas nggak mau bayar. Mau nggak visible, ngapain dibayar gitu. Nah, ini kan juga menjadi masalah kita. Ada satu elemen lagi dalam undang-undang keinsinyuran adalah pemanfaat. Ini yang tidak ikutan di dalam perjanjian kontraknya, tidak ikut dalam proses proyeknya, tapi dia berhak untuk mendapatkan informasi atas keselamatan hasil pekerjaan keinsinyuran. Kalau bikin jembatan, dia mesti dijamin keamanan jembatan itu tidak rubuh. Kemudian dia bisa memanfaatkan hasil dari kegiatan keinsinyuran. Malah terputus kelihatannya ya. Halo? Suaranya terputus ya. Sepertinya Pak. Pak Is. Pak Is atau Pak Gatot kelihatannya suaranya terputus nih Pak. Koneksinya. Koneksinya juga ini Pak, gambarnya hilang. Oh gitu. Ya. Oh. Mas, tolong kayaknya gambarnya hilang ya. Gambarnya freeze aja itu. Sorry Pak. Gambarnya di saya masih oke kok. Masih hidup tapi freeze aja, tapi suara hilang tuh. Ya. Pak Is juga hilang ya videonya ya? Ya, Nah, kelihatannya jaringannya terputus. Ya, jaringan putus. Ya. Aduh, putus ya. Saya telepon coba Pak. Sebentar. Ya. Mungkin sambil menunggu ya, ada berapa Q&A yang masuk. Yang kalau Pak Ketum PI ada, mungkin bisa menjawabnya. Halo, Pak Heru Dewanto, monitor ya Pak. Halo. Ya Pak, sambil menunggu nih kelihatannya koneksi dari Pak Es dan Pak Gatot ini terputus. Pak Heru Dewanto, ini ada pertanyaan terkait dengan penyesuaian. Beberapa pertanyaan, apakah harus mengambil seorang sarjana teknik, sarjana teknik harus mengambil PSBPI untuk menjadi insinyur, ya. Dan juga apa namanya, ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi tentang seseorang yang sudah mendapatkan gelar ahli utama dari HAEI, itu himpunan apa ya? Kemudian ya, Patri, yang mana pertanyaannya Patri? Yang nggak perlu saya jawab? Dari Pak siapa Pak? Oke, dari Q&A ya, dari Pak ini Pak. Namanya? Pak Setio Triyono. Setio Triyono. Ya. Jadi ada tentang beliau sudah mendapatkan ahli utama SKA, LPJK, RCPE. Bagaimana dengan IPU? Mana ya? Ya, Kok nggak ketemu saya? Setio. Di atas Pak, di atas. Setio Triyono. Pak Tri, saya udah siap lagi koneksinya. Oke. Maaf, kalau baik. itu silakan Pak. Ya silakan diteruskan Pak Is. Maaf Pak. Baru kita teruskan dulu Pak ya. Ya, silakan. Oke, kita masuk ke bagian kedua ini tuh unstable ya. Ya. Yaitu soal kode etik gitu. Undang-undang kita isinya 15 bab dengan 56 pasal, sedangkan yang terkait dengan
etika ada 5 bab dan 12 pasal. Silahkan Slide lanjut. berikutnya kayaknya. Ya. Kemudian beberapa pasal tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang gitu ya. Jadi ini kelembagaan tadi sudah kita lewati ya. Lanjut lagi, terus lagi ya. Jadi berikutnya terus ini tadi 15 bab 56 pasal, tapi untuk kode etiknya hanya 5 bab dengan 12 pasal. Antara lain tadi sudah sampaikan. Oke, next. Terus ya. Lanjut. Ya, terus. Nah, di slide ini pasal-pasalnya tadi sudah disampaikan gitu. Nah, ini secara infografis tugas PII yang disebutkan di dalam undang ini ternyata cukup banyak gitu. Tadi ini perjalanannya semacam ini. Oke, langsung enter. Oke, nah ini begitu banyak Pak tugasnya dari tugas PI dalam undang-undang, dan itu semua dinyatakan. Oke, enter. Oke, enter lagi Pak. Nah itu pasal-pasalnya ada disebutkan gitu ya. Tapi di slide sebelumnya ini juga menjelaskan tadi ceritanya Pak Heru tahun 95 kita sudah mulai masuk ke penerbitan sertifikat insinyur profesional. Mungkin yang perlu dilaporkan sekarang adalah kita punya 23 badan kejuruan, dan di tahun 2020 ini kita punya 37.850 IP Pak, dengan kategori bahwa anggotanya 37.850 anggota dengan 14 atau hampir 15.000 IP. Dari separuhnya itu yang IPM dan di pertandingan. Lanjut. Next. Berikutnya adalah pengertian ya. Pertama adalah pengertian profesi gitu. Jadi pengertian profesi ini setiap organisasi punya pemahaman yang berbeda, sehingga PII perlu menetapkan definisi profesi menurut PII. PII dari sendiri, tapi ada yang cocok dengan PII, yaitu yang oleh Arston Marston, the Dean Emeritus of Engineering, Iowa State College, USA. Profession is a calling which is pursued only by an organized body of people, possess of high scientific qualification for this special work by reason of thorough educational training and extensive responsible experience. Dan yang penting yang terakhir ini, and from whose rank the unfit and the unworthy are rigidly excluded. Kalau disingkat, barangkali ada beberapa poin yang bisa dijadikan pegangan, yaitu pertama, calling. Calling itu adalah panggilan nurani. Silakan slide berikutnya. Kemudian organized body of people, ada organisasinya. Mengapa ada organisasinya? Karena ini ada kesejawatan. Artinya mereka yang punya kompetensi, punya profesi yang sama, itu berkumpul menjadi satu organisasi. Dan dasarnya adalah pendidikan tinggi. Mengapa pendidikan tinggi? Karena itu yang memberikan kecendikiaan. Apa artinya kecendikiaan? Kecendikiaan itu kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang tidak sama dengan tugas kemarin, tapi memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan pengalamannya harus luas dan terstruktur, tidak hanya di satu bidang. Itu pengertiannya luas. Terstruktur artinya
dia juga menguasai lingkup keseluruh layanan dari keinsinyuran gitu. Makanya muncul standar layanan insinyur karena seorang insinyur harus memahami lingkup bidang keinsinyuran itu meliputi apa gitu, dan harus memenuhi standar apa. Dan yang paling akhir ini seleksi kelayakan dan kepatutan. Artinya kita bisa mengeksklud mereka yang tidak layak, artinya tidak punya kompetensi yang cukup, dan kita harus bisa mengeksklud mereka dari perilaku yang tidak patut. Silakan lanjut. Selanjutnya, profesi keinsinyuran. Kembali kita mengutip dari EBET tahun 2000. Engineering is a profession in which knowledge of mathematical and natural sciences gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop way to utilize economically the material of and forces of nature for the benefit of mankind. The benefit of mankind itu adalah tugas dari insinyur. Jadi kita tidak hanya bicara soal proyek itu sendiri, tapi kemanfaatannya untuk umat itu bagaimana. Itu harus menjadi bagian dari insinyur. Kemudian praktek insinyuran, silakan berikutnya. Kita harus kompeten, performance, innovative practice, engineering excellence, equality of opportunity, social justice, and sustainable development. Tapi semua ini dikendalikan oleh ethical behavior. Perilaku etislah yang menentukan pekerjaan-pekerjaan itu kemana mau arahnya gitu. Di sini makanya perlu penilaian dari kode etik itu karena masalahnya di sini gitu. Ketika mereka punya agenda terselubung, mereka bisa mengarahkan ke proyek itu kemana aja gitu. Ini yang kita jaga, sehingga kita perlu menegakkan kode etik yang ditugaskan kepada MKE, sehingga betul-betul bahwa kita menyelenggarakan pekerjaan teknis ini dengan niat yang paling luhur. Oleh karena itu kode etik kita nomor 1 adalah berperilaku luhur. Kemudian tingkatan lebih tinggi lagi, tidak hanya technical kompeten, tapi masalah keekonomian dari proyek itu menjadi penting. Tambah lagi politically adept, artinya masalah-masalah atau potensi-potensi politis yang muncul itu harus kita pahami. Proyek Nela sebagai insinyur yang bergerak di tingkat itu, kita memahami politik dan agenda politik dari perusahaan asing yang membantu kita menyelesaikan proyek Masela gitu. Di samping environmentally aware dan ecologically sensitive. Oke. Dan selanjutnya landasannya apa? Landasannya adalah BOK dari engineering. Silahkan lanjut. Jadi body of knowledge engineering ini ada 3 kapabilitas, yaitu 1 basic atau foundational capabilities, 2 technical, 3 adalah professional practice. Gitu. Ke-30 ini kita harus kuasai, ya, untuk kita bisa melayani apa yang tadi sampaikan di slide sebelumnya. Nah, berikutnya ini sharing persisnya apa sih bedanya profesi dengan vokasi. Tadi dijelaskan bahwa profesi itu outputnya adalah kecendikiaan diperoleh dari proses pengajaran. Dia subjek hukum sehingga dia bisa dituntut, digugat,
tanggung bayar. Gitu. Kemudian bakuannya adalah professional related. Uji kompetensinya yang dianut oleh SSIP, Sistem Insinyur Profesional sekarang adalah peer-to-peer assessment. Artinya, ya kalau mau jadi insinyur ya seperti kita ini gitu loh. Nah, peer-nya itu di situ gitu. Dan harus ada organisasinya. Kalau vokasi keterampilan, dapatnya dari mana? Dari pelatihan. Dia hanya bertanggung jawab teknis mengenai pekerjaan yang dia lakukan. Lingkupnya terbatas. Tergantung dari job relatednya seperti apa. Dan cara mengujinya gimana? Harus diuji keterampilannya di tempat dia kerja. Gitu. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh insinyur. Dan organisasinya adalah serikat kerja. Berikutnya adalah beberapa nomenklatur yang kita harus pahami, ya, yaitu apa sih bedanya hukum, apa sih bedanya moral, etik, dan etiket. Jadi kalau kita bisa ketemu di dalam satu ruangan bersama, biasanya untuk interaktif itu saya tugaskan kepada Flor untuk menjawab pertanyaan begini. Jadi ada kapal terbang isinya 44.000 orang misalnya gitu kan. Kemudian mau ditabrakkan ke gedung yang isinya 40.000 orang gitu kan. Tembak apa enggak gitu kan. Ada yang bilang tembak, ada yang enggak. Pertanyaan berikutnya, ini masalah moral atau masalah etik? Nah, baru mulai bingung gitu. Apa sih bedanya moral sama etik gitu? Karena sering disamakan, sering dipertukarkan yang nggak jelas gitu. Nah, ini ada informasi mengenai apa sih bedanya etik sama moral gitu. Gampangnya sih, kalau etik itu ada kelompok tertentu, ada particular group atau kelas gitu. Jadi yang menentukan itu adalah eksternal. Tapi kalau moral itu internal, tergantung kita gitu. Bagaimana kita memahami baik, buruk, salah, benar, itu ada di internal kita. Tapi kalau etik itu ditentukan oleh kelompoknya. Jadi baik buruk di PII ya ditentukan oleh PII gitu. Bisa kadang-kadang baik oleh PII nggak cocok dengan salah satu insinyur yang menganut moral yang berbeda. Intinya itu. Juga ada beberapa hal di sini disebutkan mengenai asal katanya gitu kan. Etik itu dari Greek, karakter, sedangkan moral itu dari Latin yang artinya adalah custom. Dan memang ada gray areas di antara kedua hal ini. Oke, berikutnya adalah tentang hukum dan etika dan etiket. Pertanyaan pertama, berlaku untuk siapa? Hukum positif itu berlaku untuk siapa? Untuk seluruh warga negara Indonesia. Kode etik insinyur berlaku untuk siapa? Hanya berlaku pada insinyur, tidak berlaku pada dokter. Kalau etiket, ya tata laku yang berlaku untuk komunitas itu. Kemudian siapa yang menerbitkan aturan? Kalau hukum positif udah jelas tuh, tingkatannya berjenjang mulai dari MPR untuk bikin undang-undang dasar, kemudian DPR bikin undang-undang, pemerintah bikin peraturan pemerintah, presiden bikin peraturan presiden, peraturan menteri, pergub dan perda gitu ya. Nah, kalau kode etik insinyur, kongres yang menentukan gitu loh ya, sebagai lembaga musyawarah insinyur. Dan kalau etiket yaitu kesepakatan yang tidak tertulis dalam komunitas tertentu. Pertanyaan ketiga, terhadap pelanggaran siapa yang mengadili? Kalau hukum positif jelas ada lembaga yudikatif dengan berbagai perangkatnya, aturan berhukum acaranya, siapa yang menuntut, siapa yang menyidik, dan siapa yang memutuskan, dan siapa yang membela, gitu kan. Kalau di
kode etik insinyur, Majelis Kehormatan Etik. Ini yang bertugas menegakkan kode etik Indonesia. Sedangkan kalau etik terhadap pelanggaran, siapa mengadili? Ya para tetua dari komunitas itu. Kapan pelanggaran bisa terjadi? Kalau hukum positif kapan aja gitu. Kalau kode etik insinyur hanya ketika menyelenggarakan praktek insinyuran. Ketika dia tidak menyelenggarakan praktek insinyur, kode etik tidak berlaku buat dia. Sedangkan kalau etiket sama, berlaku pada setiap saat. Sanksinya apa? Kalau hukum bisa hukuman badan, bisa bayar, denda, segala macam-macam. Tapi kalau etika, kode etik hanya dikeluarkan dari komunitas ini, yang artinya STR-nya dicabut. Kalau STR-nya dicabut, ya sudah nggak bisa apa-apa. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, moderat berapa menit saya masih punya waktu Pak? Masih setengah jam Pak, dan berdua dengan Pak Gatot. Kenapa? Masih setengah jam berdua dengan Pak Gatot. Masih setengah jam. Iya. Tapi berdua Wah, tadi terputus lah. Iya, ya. Karena jam 15.45 kita harus berhenti, kemudian jam 6 ya, sih ada acara lagi itu Pak, jam 16 ya. Oke. Jadi saya akan lompat ke kode etik kita. Ya, ada beberapa pengertian etika profesi, nanti sambil jalan dijelaskan Pak dengan berbagai contoh oleh Pak Gatot gitu ya. Kode etik insinyur. Lanjut ya. Jadi maksudnya adalah terus ya. Lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi maksudnya adalah menanamkan kode etik profesi kepada insinyur sehingga selalu menjadi pedoman dalam kegiatan pendidikan. Nah, kita punya bangunan profesionalitas kita tuh terdiri dari dua pilar. Satu pilar apa namanya etika. Makanya tadi kita di dalam bagian terakhir dari profesional definisi profesi kita adalah kita punya mekanisme untuk mereka yang tidak layak, itu urusannya kompetensi, dan yang tidak patut urusannya kode etik insinyur. Catur Kasa Sabta Dharma ini tadi sudah diutarakan oleh Pak Gatot, oleh Pak Nanang gitu. Jadi ada catur karsa, ini tuntunan sikap. Sabta Dharma, catur karsa adalah prinsip dasar, kemudian sabta dharma itu tuntunan sikap, dan dilanjutkan oleh kewajiban profesional. Catur karsa, dengan catur karsa kita tidak bisa menetapkan seorang itu melanggar atau tidak melanggar kode etik. Begitu juga di sabta dharma, meskipun sudah lebih jelas tapi tidak bisa juga. Yang bisa itu adalah di kewajiban profesional gitu. Jadi nanti kita sudah hampir dalam tahap draft final dari penyusunan kewajiban profesional yang tadi diterangkan oleh Pak Nanang. Jadi saya ambil contoh misalnya kalau seorang itu pulang kantor, dia ngantor jam 9 sampai jam 5, terus pulang kantor dia kerja lagi sama temennya di perusahaan yang sama gitu kan, melanggar kode etik apa enggak gitu. Nah, kalau dicari di Sabta Dharma dan Catur Karsa, jawabannya tuh ada di kewajiban profesional di situ. Kalau seorang insinyur dia memimpin tim, kemudian di dalam mempresentasikannya semua dia sendiri yang menceritakan gitu kan, itu di Catur Karsa dan Sabta Dharma nggak bisa ketahuan yang melanggar yang mana. Tapi di kewajiban profesional ada di situ gitu. Jadi itu pentingnya
kewajiban profesional yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan diselesaikan. Oke, selanjutnya penanganan kasus ya. Oke, jadi dalam penanganan kasus ini lanjut ya. Ada proyek rubuh, ada gedung rontok, ada patah, ada kebakar, ada kapal yang pada peluncuran nggak jadi bisa ngapung malah tenggelam gitu kan. Nah, ini bisa menimbulkan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah apakah fokusnya pada proyek? Apakah proyek sudah melakukan desain, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan yang sesuai dengan standar keinsinyuran yang berlaku? Atau fokusnya kepada anggota PII yang terlibat dalam proyek yang bermas itu. Jadi saya lebih anggota PII. Mengapa? Karena tugas MKE adalah menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PII. Jadi kita tidak menilai proyek itu sudah oke dan lain, tapi kita menilai apakah anggota kita sudah melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tata laku, keprofesian kita dan standar keinsinyuran yang berlaku. Itu ditegaskan di dalam Undang-Undang Pasal 39 yang tadi dibacakan oleh Pak Nanang. Bagaimana kita menangani? Jadi ada yang melaporkan, kemudian laporan itu disampaikan, silakan slide berikutnya, disampaikan kepada MKE, kemudian MKE menilai ini memang benar pelanggaran kode etik atau bukan, gitu. Kalau pelanggaran kode etik, MKE membentuk panel sidang kemudian mahkamah melakukan sidangnya kemudian menyampaikan keputusan itu kepada pelapor dan dua pihak, pelapor dan terlapor menerima, akan kepada PP untuk dilaksanakan penetapannya dan PP akan melakukan penetapannya. Kalau salah satu dari pelapor atau terlapor tidak menerima, lanjut, dan punya novum baru, maka diadakan sidang ulang, dan MKE akan menyelenggarakan sidang ulang dengan menugaskan tadi MKE membentuk panel sidang yang baru, ya, untuk melakukan sidang-sidang dan selanjutnya hanya pada bagian keputusannya MKE tidak lagi menunggu pelapor atau terlapor menerima amal keputusannya atau tidak, tapi langsung menyampaikan kepada PP karena sifatnya dalam sidang ulang ini final and final. Silakan lanjut. Selanjutnya adalah proses tahapannya, ada persiapan, ada panitera, ada sidang dan ada dokumentasi gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di diskusi aja. Kemudian bagian penutup. Jadi sebetulnya sidang atau penjelasan ini dan mengapa penataran dasar kode etik ini perlu adalah pertama untuk memahami kode etik dengan baik, artinya paham. Kemudian kita beritikat untuk menjadikan KEI ini merupakan bagian nurani dan sikap profesional berkelanjutan dalam penyelenggaraan praktek insinyuran. Ketiga, mampu mengatasi dilema pengambilan keputusan berbasis KEI, karena ini masalah utama seorang insinyur dalam melaksanakan praktek keinsinyurannya, karena selalu ada perbenturan pendapat, kepentingan, gitu. Dan terakhir adalah berani memutuskan untuk melaksanakan. Bagian yang ketiga terakhir adalah roadmap to wisdom. Biasanya urusan nomor satu urusan perut, urusan ekonomi, kedua urusan hukum,
Kalau hukum ekonominya udah dilaksanakan, baru kita bicara soal etis atau tidak etis. Kemudian terakhir kita filantrop yang mata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Begitu yang bisa sampaikan. Ada sedikit pesan, mohon kepada peserta yang tadi akan mendapat sertifikat memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh para yang memberikan sambutan dan narasumber, karena nanti ada post test. Nanti Bu Rianti akan ngasih post test. Post testnya sedikit, tapi kalau tidak menyimak pasti nggak bisa jawab. Terima kasih Bu Rianti, Pak Trihono. Selanjutnya Pak Gatot, silahkan. Ya, terima kasih Pak Is. Kita lanjut pada sesi kedua, Pak Gatot Adisoma. Silakan Pak Gatot. Bapak punya waktu 25 menit Pak ya. Mohon maaf, 25 menit. Kemudian kita masih punya waktu untuk diskusi, dan tadi post test berapa lama post test itu ya? Kira-kira. Ya, sekarang Pak Gatot dulu, silakan Pak. 25 menit setengah jam Pak ya. Terima kasih Pak Trihono, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat siang. Saya mungkin harus agak cepat dan mungkin saya akan beberapa slide akan saya saja. Silakan Bu Rianti untuk slide berikutnya. Sebetulnya kita mengharapkan bahwa siang ini kita akan memahami, setelah sesi Pak Istanto yang memberikan gambar besar tadi, agak sedikit lebih detail mengenai hal-hal yang terkait dengan dilema moral dan kaitannya ke etika, kemudian masuk ke profesi dan profesional itu cepat saja. Kode etik insinyur tadi sudah disinggung, jadi mungkin saya akan langsung saja nanti pelanggaran kode etik itu akan fokus nantinya, dan kemudian kasus-kasus pelanggaran ini sendiri dikaitkan dengan catur rasa sabta dharma itu kelihatannya nanti seperti yang tadi Pak Istanto sebutkan harus didetailkan lagi. Untuk digit ketiga, kalau kita mengatakan digit pertama adalah catur karsa, digit keduanya adalah sabta dharma. Kita sedang menyelesaikan di MKE ini digit ketiga, yaitu mengenai hal-hal yang sifatnya lebih detail terkait dengan do's and don'ts dari pekerjaan seorang insinyur terkait dengan etika. Baik, berikutnya saya akan mulai dengan dilema moral nih. Pak Istanto sudah menyinggung. Lanjut Bu. Ini kalau kita berbicara mengenai dilema moral, sebetulnya kejadiannya sudah pernah kita lihat tahun 2001 ketika maaf, kembali ke slide yang tadi Bu. Sebuah pesawat dibajak, ditabrakkan kepada gedung pencakar langit. Nah, ini calon korban di dalam gedung itu jauh lebih besar daripada jumlah penumpang yang inosen di dalam pesawat yang dibajak tersebut. Tapi kita sudah melihat bahwa misalnya dari 4 pesawat yang dibajak itu, salah satunya tidak berhasil mencapai sasarannya, yaitu Gedung Putih, karena para penumpangnya melawan. Sehingga para pembajaknya kehilangan kontrol dan pesawatnya jatuh di Pennsylvania, belum sampai ke Washington DC. Jadi sebetulnya kalau dari sisi dilema moral, mungkin seorang Pangko Hanutnas, Panglima Komando Pertahanan Udara itu, walaupun sulit, dia harus memberikan sesuatu. Para penumpang pun sudah rela berkorban. Kita tidak tahu malahnya terkait dengan moral, lalu dengan etika dan etiket yang tadi sudah disinggung juga. Next Bu, kita berbicara mengenai moral itu sendiri adalah slide berikutnya. Sebetulnya ini adalah pedoman pribadi atau guidelines bagi seorang atau sekelompok orang tentang baik benar, baik buruk atau benar salah ya.
dasarnya biasanya adalah masalah yang terkait dengan kepercayaan atau masalah agama. Jadi kita berbicara mengenai moral ini secara internal, seorang yang menyumbangkan seekor sapi untuk dikorbankan kepada puluhan tetangganya di sini dianggap sebagai seorang yang bermoral, tetapi mungkin di India yang beragama Hindu, tindakan membunuh sapi itu tidak bermoral gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipegang sebagai suatu norma umum. Karena itulah kita masuk ke etika, yaitu suatu sistem sosial tentang prinsip-prinsip dasarnya memang moral, tapi dia mengatur perilaku kelompok atau profesi. Nah, kalau kita lihat istilah etika tadi sering rancu dengan etiket. Itu tadi sudah dibahas oleh Pak Is. Ini sebetulnya terkait dengan suatu di dalam suatu golongan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Tangan kiri di Indonesia atau di negara yang mungkin memeraktekkan hadis dan sunnah itu dianggap tidak sopan. Padahal gunakan saja. Etika. Masuk ke berikutnya, tujuan etika sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga membangun dan memperkuat otonomi moral, yaitu kesadaran manusia untuk menaati kewajibannya, dan ini bukan karena kepaksaan, tapi kesadaran sendiri ya, sebagai sesuatu hal yang bernilai, sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Next, kita masuk ke kode etik profesi. Jadi untuk meningkatkan dan memperkuat otonomi moral ini, terutama otonomi moral profesional, kita memerlukan suatu bakuan etika profesional yang diformulasikan dalam bentuk kode etik profesi. Jadi untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kode etik profesi, maka diperlukan metodologi penyelesaian masalah. Tapi yang kita pentingkan di sini adalah bahwa kita memiliki kebebasan profesi, tetapi itu dibatasi oleh kode etik profesi itu sendiri. Kita sekarang masuk ke bagian kedua. Singkat lagi, ini adalah suatu hal yang sudah dibahas secara cepat tadi oleh Pak Istanto mengenai profesi, profesional, profesionalisme. Jadi saya tidak akan membahas ini secara detail, hanya karena tadi sudah ada diagramnya. Nanti diagramnya akan saya skip saja. Profesi ini harus merupakan suatu panggilan hati nurani, gitu ya. Jadi tidak bisa I just work here, itu bukan profesi. Karena dia bekerja karena tidak ada kesempatan lain. Itu kalau profesi betul-betul panggilan hati nurani, sebagai dokter, sebagai insinyur, gitu ya. Dia membutuhkan pengetahuan lanjut di level perguruan tinggi, kemudian dia memerlukan pengalaman yang ekstensif, pengalaman yang luas, yang terstruktur, dan ada wadah organisasinya. Itu yang penting. Kalau kita lihat slide berikutnya, mungkin kita bisa skip saja karena sudah dibahas oleh Pak Istanto tadi. Slide berikutnya lagi, sebetulnya terkait dengan profesionalisme tadi, ada kaitannya nanti kita bicara mengenai integritas. Ya. Integritas ada kaitannya dengan reputasi dengan karakter. Jadi kita bisa lihat di sini contoh seorang bapak pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, yang juga seorang negarawan dan seorang inventor. Dia mengatakan reputasi itu membutuhkan bertahun-tahun perbuatan baik, ya. Tetapi begitu sekali saja dia berbuat salah atau berbuat keliru atau jahat, reputasinya bisa hilang. Jadi ini sesuatu yang memang harus dipelihara dan di-maintain dengan baik. Penggemar basketball mungkin mengenal John Wooden, coach basketball legendaris di UCLA tahun 60-an. Dia mengatakan karakter seseorang itu dapat diuji jika ketika dia melakukan apapun yang dia lakukan itu tidak peduli orang itu mengamati perbuatannya atau tidak, gitu ya. Jadi intinya kalau kita lihat integritas itu apa sih? Itu sebetulnya kualitas yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu secara konsisten, secara istiqomah, gitu ya, berbuat berdasarkan suatu pola karakter yang betul-betul membumi, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Slide berikutnya, nah ini saya kira mungkin perlu dibahas sedikit mengenai dua pilar profesionalisme yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Is. Sebetulnya paling atas di atas profesionalisme itu tujuannya adalah kewajiban dan tanggung jawab pada masyarakat luas. Dan
Dengan demikian para profesional itu mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat juga. Jadi seorang dokter atau seorang insinyur yang betul-betul berbuat sesuai dengan profesinya mendapatkan kehormatan tersebut. Ada 3 komponen di sana, yaitu standar yang tinggi dalam profesionalisme itu, kepemimpinan, serta pertimbangan yang matang. Nah, 2 pilar tadi, nanti kita akan terus ketemu dengan 2 pilar ini. Yang pertama adalah praktik-praktik, kalau kita bicara insinyur adalah praktik insinyuran yang betul-betul ekstensif dan terstruktur, ya. Itu semua didasarkan pada akhirnya suatu pendidikan yang memberikan dia pengetahuan dan kemudian pembelajaran yang terus-menerus dalam hidupnya. Etikal atau perilaku etis itu dasarnya atau dipagari oleh yang namanya kode etik profesi tadi. Di dalamnya ada personal integrity, ya, integritas tadi, dan nilai-nilai yang baik. Berikutnya kita lihat sekarang standar profesional. Standar profesional ini sebetulnya ya yang tadi kita lihat di dalam diagram itu adalah standar pilar pertama, kompetensi. Jadi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dasar-dasar ilmu serta konsep yang teruji, keahlian serta pengalaman secara arif dan bijaksana. Sedangkan yang kedua pilarnya adalah standar moral yang tadi kita sebut sebagai standar etika tadi. Kemauan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan standar moral tertentu yang telah disepakati bersama. Ini standar moral profesional harus memang melampaui standar hukum atau permintaan pasar misalnya, atau standar moral umum serta ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Slide berikutnya, kita lihat misalnya contoh di dalam bidang keinsinyuran yang terkait dengan masalah-masalah kebumian. Para geolog atau geoteknik, insinyur geoteknik atau orang-orang pertambangan, perminyakan yang menangani masalah-masalah ini, dia bekerja dengan data yang satu harus material, jadi harus cukup data yang relevan tadi disajikan dan tidak ada yang disembunyikan, karena kita tidak akan bisa melakukan pemanfaatan dari sumber daya mineral misalnya atau sumber daya energi tanpa misalnya pengeboran dari di bawah permukaan bumi untuk mendapatkan struktur, untuk mendapatkan contoh yang kemudian bisa dianalisis. Yang kedua adalah transparansi, yaitu penyajian data serta informasi secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga tentunya adalah kompetensi dari si profesional itu sendiri, kemampuan yang baik untuk memenuhi syarat legal dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang profesional, kita lihat di slide berikutnya, ada prioritas sebetulnya yang kita hadapi dalam hidup kita sebagai seorang profesional. Yang pertama dan paling tinggi adalah tanggung jawab serta kewajiban terhadap masyarakat luas. Itu yang tadi kita lihat dua pilar tadi. Yang paling atas adalah kewajiban terhadap publik, ya. Kemudian kepada klien kita sendiri. Yang ketiga, prioritasnya adalah kepada pemberi kerja, atasan kita atau pemilik perusahaan, kepada anak buah kita, kepada profesi kita, itu nomor 5. Yang keenam adalah kepada rekan-rekan sejawat, sesama profesional, dan prioritas yang paling rendah adalah tanggung jawab dan kewajiban personal. Ini harus selalu kita pahami sebagai tingkat-tingkat tanggung jawab dan kewajiban kita kepada diri sendiri maupun sampai kepada masyarakat luas. Slide berikutnya adalah bicara mengenai etika dan bisnis. Mengapa kita bicara mengenai etika ini? Apakah perlunya sih sebetulnya, atau buang-buang waktu, buang-buang dana yang tidak perlu? Sebetulnya kita akan lihat bahwa sebetulnya dari etika itu sendiri kaitannya dengan bisnis adalah sangat-sangat erat. Jadi dari etika itu muncullah yang tadi kita lihat, itu membutuhkan suatu cukup lama, dan kemudian itu menghasilkan suatu reputasi. Oh, orang ini sebetulnya punya reputasi yang baik. Tentunya setelah mendapatkan atau mengalami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Reputasi yang baik tadi menghasilkan kepercayaan dari masyarakat atau dari klien. Tentunya ada liability di sini dalam praktek-praktek insinyuran atau praktek profesional.
kepercayaan tadi mendatangkan atau menghasilkan bisnis dengan segala macam risikonya, dan kemudian dari bisnis itu adalah bottom line adalah money. Jadi no ethics, no money. Sebetulnya itu sangat-sangat jelas kalau kita lihat hubungannya ya. Baik, saya masuk ke slide berikutnya saja. Kode etik insinyur ini sebetulnya bagian ketiga. Saya akan singkat saja, nanti lebih kepada contoh-contohnya. Ini fungsinya adalah landasan inspiratif, tuntunan, landasan profesional berbuat etis, landasan dasar inspirasi kode perilaku, dan sebagainya kita bisa baca di sini. Tetapi kalau kita lihat etika profesi itu sendiri, sebetulnya tujuannya kenapa kita perlu memiliki etika atau kode etik profesi? Sebetulnya nomor satu untuk menjaga martabat serta kehormatan diri. Jadi ini refleksi dari self-control ya. Di sisi lain dia juga melindungi masyarakat pengguna profesi kita dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Jadi intinya suatu profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para profesional tersebut ada kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi itu sendiri. Next. Masih kode etik profesi, slide berikutnya. Yang penting di sini adalah apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, dengan sendirinya kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Karena itu yang penting adalah masalah penyimpangan kode etik ini harus diselesaikan berdasarkan otoritas atau kekuasaan kelompok profesi itu sendiri, tidak bisa dicampuri oleh pihak-pihak luar. Karena ini masalah kode etik dan masalah pelanggaran kode etik. Misalnya polisi tidak bisa ikut campur kecuali ada masalah kriminal di dalamnya. Ada korban misalnya meninggal karena jembatan ambruk dan sebagainya ya. Next. Nah, kita lihat bedanya atau penjelasan yang lebih detail mengenai kode etik yang disebut prinsip dasar fundamental dan perilaku atau code of conduct tadi. Ini kalau kita lihat di contoh kode etik NSPE ini National Society of Professional Engineers di Amerika Serikat. Kode etik atau prinsip-prinsip ini fundamental canons. Dia tidak bisa secara legal tuh punishable. Jadi dia non-punishable dan dia merupakan suatu aspirasi yang tidak accountable. Kode perilaku atau disebut rules of practice di NSPE itu enforceable dan accountable. Nanti kita akan lihat mengapa. Dan ini baru 2 digit pertama, sebetulnya ada digit ketiga yang kita sedang kembangkan di dalam PII ini sendiri, yang mendetailkan apa-apa saja yang nanti termasuk pelanggaran dari kode etik ini. Next slide, kita cepat saja. Kode etik yang tadi sudah dibahas oleh Pak Istanto, catur karsa, 4 prinsip dasar. Yang pertama mengutamakan keluhuran budi, yang kedua nanti ini semuanya kode-kode ini CK1, CK2, CK3, CK4 ini kita kaitkan dengan pelanggaran di contoh-contoh di slide berikutnya gitu ya. Jadi ini kita sekarang lihat ada CK1 sampai CK4. Ini catur karsa atau 4 prinsip dasar. Sedangkan yang berikutnya di slide 7 tuntunan sikap dan perilaku Dharma. Ini adalah di 2 SD 1 hingga SD ke-7. Ini belum cukup untuk bisa memberikan kriteria mengenai pelanggaran. Nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat PII melalui pekerjaan teman-teman di MKE akan memiliki digit ketiganya yang lebih mendetailkan lagi apa saja sebetulnya kriteria pelanggaran itu. Nah, bagian keempat yang sekarang kita akan bahas adalah pelanggaran kode etik. Next slide. Ada 2 hal di sini, yaitu yang tadi terkait dengan 2 pilar. Next slide, Bu. Adalah kebohongan atau benturan kepentingan yang masuk dalam pelanggaran moral. Di sini adalah pilar yang tadi terkait dengan etik. Sedangkan pelanggaran yang termasuk dalam kategori kompetensi itu bisa dilihat sebagai pelanggaran dalam bentuk ignorance
tidak cakap, atau negligence atau teledor. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Slide berikutnya. Yang terkait dengan moral, ini kebohongan. Next saja Bu, terus. Klik saja sampai selesai slide-nya. Next Bu. Klik lagi. Terkait dengan kebohongan atau lying atau niat menipu, deliberate deception, withholding information, menyembunyikan informasi, dan kemudian failure to seek the truth, gagal mendapatkan kebenaran, dan tidak hanya itu tapi juga menghindari kebohongan itu tidak cukup ya. Slide berikutnya kita lihat contoh-contoh di dalam profesi, misalnya earth engineering atau kebumian. Kita banyak sekali bekerja dengan data yang kita peroleh dari sampel-sampel yang kita peroleh dari bawah permukaan. Kemudian secara statistik atau geostatistik kita bisa membuat suatu tren, kalau memang ada trennya. Kadang-kadang kita lihat misalnya di sebelah kiri itu orang-orang yang tidak jujur akan mentrim datanya sehingga kelihatan ada tren, padahal sebetulnya kalau datanya ditampilkan semua tidak ada tren itu. Demikian juga dengan yang sebelah kanan ada cooking data itu sebagian dia buang.